Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi karena baru ngerekord ya. Saya lanjutkan materi kuliahnya. Jadi kemarin terkait dengan perhitungan simpang bersinyal ya. Jadi kalau kita melihat macam urutan sinyal itu ada yang dia bisa normal. Normal itu artinya ya sudah kalau misalnya 4 lengan gitu 4 fase misalnya 3 lengan 3 fase gitu ya. Tanpa ada satu pergerakan yang diutamakan atau yang didahulukan. Ada istilah early start atau early cut. Early cut nanti ada contohnya ya di kemudian durasi sinyal. Apakah durasi sinyalnya itu fix sepanjang waktu atau dia semi actuated. Semi actuated itu dia menyesuaikan kalau pas mungkin pada saat pagi itu dilakukan atau pada saat sebelum dipasang perfect light kita melakukan survei, kita cari jam puncaknya kira-kira pagi jam berapa sama sore jam berapa. Nah, pada 2 jam itu maka disesuaikan atau menyesuaikan ininya waktunya gitu ya. Tentunya yang nyeting itu nanti orang ME-nya ya mechanical electrical. Kita tinggal menyerahkan datanya pada saat jam puncak kita pakai green time sekian sekian sekian. Ya, itu semi actuated. Nah, kalau yang satunya adalah berbasis sensor atau kamera. Ini sudah lebih advance, maksudnya sudah lebih canggih lagi gitu ya. Sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu kalau berbasis kamera. Kemudian yang lain lagi adalah pada saat kita menilai atau menentukan kinerja dari simpang, kita bisa memakai kalau jalan ya jalan kemarin itu kan kalau untuk kalau jalan yang dia ada mediannya maka dia harus DS itu ada nilainya 2 sesuai arahnya. Ya, ada 2 nilai DSA sama DSB. Kalau jalannya tidak ada mediannya, maka yang namanya DS itu ya jadi 1, mix traffic. DSA plus DSB. DS-nya cuma 1. Ya. Tapi kalau ada mediannya DS-nya bisa DSA, DSB. Nah, kemudian kalau untuk simpang demikian. Kalau untuk simpang tidak bersinyal, DS-nya itu cuma 1. Ya, DS-nya adalah 1. Tapi kalau untuk simpang bersinyal, nah, DS-nya itu bisa perpendekat atau per arah pergerakan. Ya, DS-nya itu bisa perpendekat atau per arah pergerakan. Nah, keuntungannya, kalau kita bisa menghitung DS itu per arah pergerakan, maka kita nanti bisa menghitung jumlah atau panjang antrian masing-masing pergerakan. Contoh, kalau misalnya kita pakai DS-nya itu nanti ketemunya DS untuk arah yang belok kanan untuk pendekat A misalnya gitu atau pendekat utara belok kanan misalnya gitu. Itu ada sendiri gitu ya. Kemudian ada panjang antriannya. Maka kita bisa menentukan kira-kira kalau misalnya saya itu harus membuat yang belok kanan itu sendiri itu dibuat lajur khusus, maka panjang lajur itu menyesuaikan dengan panjang antrian yang dihasilkan dari perhitungan kaji tadi. Nah, berapa panjang antriannya? Misal ada 10 kendaraan, misal gitu. Ada 10 SMP. Nah, kalau misalnya 10 kendaraan, kalau satu SMP itu 5 meter, maka panjang dari lajur untuk belok kanan itu kita bisa tentukan kira-kira 50 meter kita buat untuk lajur untuk belok kanan sendiri. Paham ya? Bisa bayangkan nggak? Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Ya. Nah, jadi itu. Atau kita perpendekat. Nah, kalau misalnya ada 4 pendekat, ya 4 pendekat itu kita ada DS-nya sendiri-sendiri. Gitu, ya.
Kalau apa, 2 pendekat ya apa, 3 pendekat ya 3 pendekat itu, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh Elistad. Elistad itu yang pendekat dari utara dia dulu, kemudian baru pendekat A dan C, kemudian ada pendekat B dan D, timur utara, timur barat ini berjalan. Setelah jadi ini hijau. Kemudian hijau yang kedua dari utara dan dari selatan. Yang barat timur merah. Ya, kemudian pendekat fase yang ketiga barat timur hijau, utara selatan merah. Itu. Ini disebut sebagai early start. Kemudian early cut off. Ini early cut off. Jadi ada apa dia apa di fase yang kedua ada yang di apa di cut di apa tidak apa ada pergerakan gitu ya yang jadi yang untuk belok kanan ini dihabiskan dulu ya yang belok kanan dihabiskan dulu kemudian yang fase kedua yang belok kanan sudah tidak ada tinggal yang dari arah selanjutnya yang dia belok kanan itu dia dari selatan dia belok kanan masih ada kemudian mendekati ini contoh-contohnya ya. Kemudian ada istilah untuk W efektif. W efektif itu ya, itu adalah nilai minimal dari WA dan WLTOR, WA kurang WLTOR atau W masuk. Jadi yang di sini ini W efektifnya berapa? Dilihat ya, W efektifnya berapa? WA-nya berapa? Katakanlah WA-nya itu ada 11 meter. Kemudian di sini LTOR-nya 2 meter, ininya ternyata W masuknya itu kira 10 meter misal gitu ya. Ini 10, ini kemudian ini 2 meter, ini 11 meter WA-nya. Nah, WA 11 meter dikurangi 2 meter ya WLTOR itu berapa? 11 dikurangi 2, 9. Iya kan? Nah, Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, kemudian Pak. W masuknya tadi berapa? 10. Yang paling kecil yang mana? WA minus WLTOR atau W masuk? Maka WE itu adalah ya WA dikurangi WLTOR. Karena WA-nya tadi kan 11 dikurangi 2 meter, berarti kan 9. W masuknya 10. W masuknya ini 10. WA itu W approach. W masuk itu kalau di kaji itu namanya W entry. W exit. W keluar itu W exit ya. Jadi W approach-nya berapa? 10 11 kurangi tadi kemudian W masuknya berapa? W masuknya ternyata dia 10 kan gitu. Berarti ini kan 9 kan 10 11 kurangi 2 kan 9 ya. 11 dikurangi 2 meter 9 W masuknya 10. Yang paling kecil yang mana? Ya WA dikurangi WLTOR itu yang menjadi W efektif. Oke. Nah, kalau misalnya tipe pendekatmu itu hanya untuk tipe pendekat yang dia protected, maka dicek ya W keluar itu apakah W keluar itu yang ini. W keluar ini apakah lebih kecil dari WE yang ada di sini dikalikan 1 minus PRT. Kalau ketemunya ini tadi kan WE-nya tadi berapa? 9. W keluarnya ketemunya 8. Ya, berarti kan lebih kecil, maka WE itu dipakai sama dengan W keluar 8 tadi. Bukan 9 lagi. Jadi harus dicek lagi kalau untuk pendekat yang tipenya protected. Pak kalau opposite gimana? Opposite kita mengajunya di sini saja. Oke. Nah, demikian yang untuk WLTOR-nya kurang dari 2 meter. Kalau ini lebih besar sama dengan 2 meter WLTOR ya. Maka pakai yang ini. Kalau kurang dari 2 meter, misal 1,8, maka dianggap bahwa kalau dia kurang dari 2 meter itu kendaraan dia tidak bisa langsung belok kiri walaupun dia LTOR. Dia harus ikut ke mana? Ke antrian karena akan kesulitan gitu dia untuk bisa belok karena terlalu kecil lebarnya. Lebar mobil itu berapa sih? Kurang lebih 1,8 toh ya. 1,8 atau 1,9 itu lebar satu mobil. Nah, kalau misalnya ngepres gitu, kan orang kan nggak akan bisa
Belum lagi kalau ada sepeda motor kan gitu. Maka bisa dipastikan bahwa ini L2R-nya tidak dapat mendahului kendaraan atau tidak dapat mendahului antrian kendaraan lainnya dalam mendekat selama sinyal merah. Gitu ya. Ini kalau kurang. Nah, ini W efektif itu pakai yang ini ketentuannya. Oke, sudah ya. Ada arus jenuh. Arus jenuh dikalikan dengan beberapa koreksi ya atau penyesuaian. Ada S0, S0 itu adalah arus jenuh dasar. Rumusnya apa? 600 kali WE. Yes. 600 kali WE. Atau Anda bisa menggunakan ini ya arus jenuh ini. Ini sama ya, 600 kali WE, tapi kalau kamu enggak ini pakai 600 kali WE tadi, S0-nya. Ya. Nah, khusus yang dia terlawan opposite, maka Anda harus cek ya berapa volume yang dia terlawan, berapa yang dia tidak terlawan. Artinya gini, terus juga W efektifnya ya dicek. Yang terlawan itu artinya ya wis tadi misal belok kanan ya, yang belok kanan terutama. Yang ini kan RT itu RT yang terlawan itu yang belok kanan, yang terlawan berapa, yang tidak terlawan berapa. Ya tadi seperti yang contoh yang ini tadi. Nah ini yang belok kanan ini dianggap bahwa kalau S0-nya ya, untuk mendekatnya di sini, itu dia tidak terlawan. Ini yang tidak terlawan. Nah, ketika fase yang kedua, ini menjadi terlawan. Ini terlawan, ini terlawan. Dan terlawan ini menjadi berapa? Ini bisa menjadi 2 kali. Ya, ya gitu ya. Nanti ada contoh soalnya. Kita terus saja dulu ya. Nggak usah bingung dengan terlawan dan tidak terlawan. Kita teruskan aja dulu. Nah, ini kemudian ada faktor penyesuaian kota. Ini harus jembatan samping. Ini untuk mendapatkan S tadi ya, harus jenuh. Ini parkir. Ya, kemudian untuk FLT, FRT. Ya, kemudian harus jenuh yang disesuaikan itu setelah dikalikan dengan faktor-faktor penyesuaian tadi. Ya. Satuannya SMP per jam hijau. Oke. Jadi arus jenuh dasar itu satuannya adalah SMP per jam hijau. Jadi per jamnya itu tapi dalam satuan hijau. Maksudnya selama hijau itu 1 jam hijau itu berapa sih pergerakan lalu lintasnya itu, gitu loh maksudnya gitu ya. Jadi SMP per jam hijau itu jadi tidak termasuk yang merah, tidak termasuk yang jadi berapa volume traffic yang dia lewat di persimpangan kan gitu. Berapa volume traffic yang dia lewat di daerah konflik persimpangan selama 1 jam tadi, 1 jam hijau tadi. Untuk pendekat yang ditinjau, S-nya ini nanti kan ada 4 kalau misalnya dia ada 4 pendekat. Ya. Atau kalau kita ada masing-masing arah kita ambil, maka S-nya ini ada 12, bisa ada 12. Kok 12. Kalau misalnya yang belok kiri LTOR, berarti kan dikurangi yang LTOR. Di DS-nya itu ada 8, S-nya otomatis ada 8 nanti. Ya. Jadi per arah pergerakan. Jadi itu. Jadi DS itu bisa per arah pergerakan lalu lintas di dalam simpang. Ini enggak usah nanti bingung. Nah, kemudian ada rasio arus atau FR atau FR kritis. Nah, sebenarnya FR sama FR kritis sama sebenarnya ya. Cuman kalau FR kritis itu kalau misalnya di dalam satu fase, bukan satu pendekat ya, kita ngomongnya satu fase, ada 2 hijau, ya ada 2 kali hijau. Ya tadi yang seperti yang tadi early start, early cut off, itu kan ada 2 hijau. Maka dicari yang nilai FR tertinggi dari 2 pergerakan tadi itu. Ya, maka itu sebagai FR kritis. Nah, kemudian ada IFR. IFR itu adalah sigma dari FR kritis tadi. Jumlah dari masing-masing
rasio arus tadi. Ya. Jadi kalau kita perarah arus pergerakannya, Q-nya itu ya perarah arus. Kalau Q-nya atau DS-nya itu kita pakai DS pendekat, maka Q-nya ya pendekat, bukan arus. Ya, maksudnya bukan perarah, sorry maaf, bukan perarah. Nah, demikian pula yang untuk IFR-nya ini. Ini nanti IFR-nya ini jumlahan dari FR1, FR2, FR3, FR4 kalau ada 4 pendekat. Tapi kalau kita ngajunya perarah dengan ada LTOR misalnya gitu, ya maka ada 8 FR1, FR2, FR3, FR4, FR8. Kemudian ada PR. PR itu juga perbandingan antara FR kritis yang bersangkutan, maksudnya PR itu ada PR1, PR2, PR3 gitu ya. Karena FR-nya ini atau FR kritisnya itu per pendekat atau per arah pergerakannya dibagi dengan IFR. IFR-nya ini. Ya, ini adalah rasionya. Oke. Nah, untuk pergerakan kendaraan yang dia ada LTOR, maka volume LTOR itu tidak termasuk di dalam volume yang di sini. Kalau ada LTOR, katakanlah untuk mendekat timur misalnya gitu, ada LTOR, semuanya tidak LTOR, khusus yang timur dia ada LTOR. Maka ketika kita bicara di situ FR-nya untuk LTOR-nya untuk FR-nya timur, maka Q-nya itu hanya untuk Q itu adalah QST ditambah QRT. Tidak termasuk QLT karena LTL-nya dari LTOR. Gitu ya. Jadi Q-nya di sini, Q-nya itu kalau untuk yang pendekat yang tadi yang ada LTOR-nya, maka Q-nya itu adalah sama dengan QST yang straight, yang lurus ditambah QRT yang belok kanan. LTOR-nya yang belok kiri dimasukkan? Tidak, yang belok kiri sudah masuk di dalam LTOR. Karena asumsinya apa? Kalau yang belok kiri itu dia tidak masuk di dalam daerah konflik simpang, misalkan begitu. Ya, artinya dia dikeluarkan. Nilai DS-nya berapa? 0, tidak ada. Tidak ada punya nilai DS kalau LTOR. LTOR tidak punya nilai derajat kejenuhan. Ya, kalau di MKJI. Oke, terus ya. Teruskan aja dulu ya. Nah, setelah tahu LTI, IFR tadi apa? Jumlahan dari FR. FR tadi Q dibagi S. Ya, IFR ini. Setelah tahu IFR, setelah tahu LTI, LTI itu apa? Lost time. Jadi total lost time-nya berapa? Kuning ditambah alright. Untuk semua pergerakan, untuk semua pendekat. Jadi kalau ada 4 pendekat, maka alright-nya Pak, intergreen-nya. permisi Pak, terputus. Tes. Halo, terputus nah? Halo? Halo. Halo? Waduh. Halo? Ya. Jadi terputusnya sampai mana? Sampai Lost itu time, Pak, lost time. Ya ini ya, yang menerangkan CU ini ya. Oke, saya lanjutkan. Tuh, putus mana kayaknya? Iya jalannya. Kok nggak iso. Ya ini ya.
Kelihatan ya? Saya lanjutkan aja dulu ya. Halo, dengar nggak Iya ini? Pak, kelihatan Pak. Iya, Iya, kelihatan. Pak. Ya, oke. Nah, IFR tahu. LTI itu adalah sigma intergreen. Ya, LTI itu kan total loss time-nya yang hilang, waktu yang hilang. Itu adalah jumlahan dari intergreen. Intergreen itu apa? Intergreen itu LTI itu adalah sigma intergreen ya, jumlah. Kalau misalnya ada 4 intergreen, ada 4 pendekat atau ya ada 4 pendekat, maka ya sudah dijumlahkan gitu ya. Nah, intergreen itu jumlah dari intergreen adalah amber time ditambah all red, kuning ditambah all red. Ya, kalau kuning itu kita tentukan 3 detikan. Fix biasanya ya. Kuning kalau di MKJI itu ditentukan 3 detik. Ya. Kemudian ada all red. Nah, all red itu yang kita hitung. All red itu yang bisa dihitung berdasarkan geometrik simpangnya, ya. Nah, kemudian dijumlahkan berapa nilainya kan gitu ya. Cuman ada penyesuaian, maksudnya ada nilai tertentu gitu ya, nilai normalnya nanti ya. Baik itu LTI, baik itu cycle time. Oke. Nah, ini rumusnya untuk menentukan cycle time. Sebelum penyesuaian, kamu boleh pakai grafik ini atau pakai rumus ini. Ya, kalau kamu sudah menghitung rumus ini, ya sudah, grafik ini tidak usah dipakai. Oke. Nah, ini waktu normal untuk apa itu untuk simpang dengan 4 fase, maka waktu siklus yang normal itu atau yang layak adalah 80 sampai 130 detik. Kalau kurang dari 80 artinya bahwa ini terlalu cepat. Waktu hidupmu itu nanti terlalu cepat. Iya toh? Kalau satu siklus itu dia atau satu pendekat, kalau 80 itu ya asumsinya gimana? Kalau 80 itu bahwa kalau ada 4 pendekat misalnya gitu ya. Berarti kan 20 20 20 kalau dibagi rata ya. Walaupun sebenarnya mungkin tidak dibagi rata begitu. Katakanlah ini bagi rata 20 20 20 20. Oke. Kemudian bentar ya. Ya Mbak Rahma masih ngajar aku. Iya, tadi saya sudah lihat. Ya. Oh iya ya, sebentar ya. Ya, siap siap. Ya, terima kasih. Oke. Salah. Bentar. Pengaturan 4 fase. Jadi 20 ya. 20 itu berarti berapa? Kalau misalnya 3 detik dikurangi 3 detik sama katakanlah olehnya 2 detik, 15 detik. Berarti 15 detik. Cuman 15 detik untuk apa itu? Hijau sama merahnya. Ya, merah yang ada di pendekatmu itu. Berarti kan apa itu? Bisa-bisa ya. Waktu hijaunya itu kan sedikit sekali gitu ya. Mungkin 10 detik, 5 detik. Waktu 5 detik atau 10 detik itu kan cepat sekali kalau di lapangan. Ya. Nah, itu menjadi kalau 4 fase kurang dari 80 itu rasanya kok sangat berbahaya terhadap pejalan kaki. Demikian pula untuk pergerakan lalu lintas yang ada di dalam simpang begitu. Ya. Terus kalau lebih besar dari 130 bagaimana? Nah, kalau lebih besar dari 130 juga demikian. Maka seringkali itu menyebabkan panjang antrian yang semakin besar di pendekat yang lainnya gitu. Ya, di dalam pendekat di dalam simpangmu itu. Jadi 4 pendekatnya tadi. Karena 130 atau 80 itu kan total ya, total 4 pendekatnya tadi. Nah, kalau lebih dari 120 itu juga terlalu lama. Nah, sehingga atau kalau misalnya lebih lama karena kasusnya itu memang di lokasi itu geometriknya
besar gitu ya, simpangnya misalnya ada yang 8/2 divided misal gitu, atau 6/2 divided kan besar-besar misalnya gitu ya, di pendekatnya itu. Maka bisa jadi nanti mungkin lebih besar dari 130, mungkin saja. Gitu ya. Tapi sekali lagi yang layak, yang bagus itu adalah 80 120. Oke. Nah, kemudian setelah tahu CUA-nya tadi, cycle time-nya, LTI-nya tahu, PR-nya tadi tahu. PR itu rasio fase tadi ya, sigma FR kritis dibagi sigma FR kritis ya, atau FR dibagi dengan sigma FR ya. Maka ini ketemu rasionya. Kalian ini ketemu green time-nya untuk masing-masing pendekat. Oke, sudah tahu. Nah, kemudian waktu hijau yang lebih pendek dari 10 detik harus dihindari ya. Waktu hijau lebih pendek dari 10 detik dihindari karena dapat mengakibatkan pelanggaran lampu merah yang berlebihan serta kesulitan bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Ya ini tadi ya. Jadi kalau 10 detik itu waktu hijaunya terlalu kecil. Jadi harusnya kalau bisa menentukan waktu hijau nanti lebih besar dari 10 detik. Bisa 15, bisa 20 misalnya gitu ya. Tapi dibatasi tadi, CUA-nya tidak boleh lebih dari 130 detik. Nah, kemudian waktu siklusnya tadi disesuaikan. Misal ketemu yang green time untuk pendekat timur, misalnya itu CUA-nya totalnya misalnya, CU-nya totalnya berapa tadi? Totalnya adalah jadi intinya gini, nanti G1, G2, G3, G4 itu kemudian dijumlah, ditambah LTI, apakah sama dengan CUA? C-nya yang baru, C yang baru ini, ya, ini kelihatan nggak? C yang baru sama dengan sigma G ditambah LTI ini, apakah sama dengan CUA? Kalau misalnya ternyata yang ini CUA-nya 100, ini ketemunya berapa? 88 misalnya gitu, kan kurang 2 detik. Maka ditambahkan, disesuaikan. Jadi yang G yang di sini, yang G yang entah di mana itu nanti disesuaikan, ditambahkan. Supaya nanti C yang ini itu sama dengan CUA. Itu kalau kurang. Jadi kalau misalnya nilai yang di sini itu 88, CUA-nya 100, artinya C yang di sini lebih kecil daripada yang CUA, maka ditambahkan. Demikian pula kalau yang intinya itu harus menyesuaikan yang ini ya, CUA ini. Kalau yang ini kebanyakan kelebihan, ya wes ini nanti dikurangi. Tapi jarang seperti itu. Kebanyakan itu nilai C ini kurang, gitu ya. Sehingga ini tadi green time-nya ditambahkan, sehingga sama dengan CUA. Begitu kira-kira. Halo, dengar nggak ini? Saya kalau ngomongnya terlalu jauh Pak, nggak dengaran ngomong loh ya. Ini tadi saya agak jauh gini, dengaran nggak? Terdengar, Dengar, Pak. Pak. Masih terdengar, Pak. Terdengar. Dengar jelas kok, Pak. Oke. Nah, yang penting ngerti nggak kan gitu. Jelas atau belas? Jelas, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan belas. Lumayan jelas ya, oke. Ya wes, oke enggak apa-apa. Wes. Terus saja dulu kita pokok sering diomongkan gini, semoga tambah ngerti karena hal baru gitu ya. Hal baru. Enggak apa-apa kan kalau sering diomongkan, sering ini nanti akan paham dengan sendirinya. Nah, kemudian kapasitas. Kalau tadi ada C kecil tadi waktu siklusnya tadi ya, C yang ini ya, C yang ini atau C yang PCUA itu tadi ya, itu kemudian ini hasilnya ini ya, S dikalikan G bagi C, wes ketemu piro kapasitasnya ya. Kemudian DS itu lagi dibagi C. Kemudian kalau DS-nya itu lebih besar daripada nilai 0,75 atau 0,8, maka harus ada perbaikan simpang. Nah, perbaikan simpang itu bisa dengan menambah lebar pendekat, merubah fase sinyal, artinya mengatur waktu hijaunya tadi, ya bisa ditambahkan, dipendekkan dan seterusnya. Kemudian melarang belok kanan, kalau misalnya di situ ada opposite misalnya gitu ya. Sehingga atau mengurangi yang belok kanan misalnya gitu ya. Apa itu dengan penggunaan gelombang fase atau
kalau dia ngurai belok kanan harus dialihkan belok kanannya sehingga dia harus terus lurus misal gitu ya. Belok kanannya bisa lurus atau dia belok kiri kan gitu. Kalau biasanya terus lurus. Nah, terus lurus itu nanti harus disiapkan U-turn untuk bisa mengakomodasi pergerakan yang dia tadi belok kanan, kemudian dia mestinya dia belok kanan, akhirnya dia terus lurus, U-turn, kemudian dia belok kiri kan gitu. Tapi di situ dia akan menambah beban lalu lintas dari pendekat lain kalau yang dia tadi tidak terus lurus tapi dia belok kiri gitu ya. Dia maunya ke belok kanan, dia belok kiri dulu, kemudian dia U-turn, dia ikut yang dalam atau arus lalu lintas yang dia terus lurus. Bingung toh? Enggak ya? Ini loh yang belok kanan itu loh, yang ini loh, pelarangan belok kanan. Kamu kalau misalnya lewat di satu simpang, waktu itu kemudian di simpang itu dia enggak boleh belok kanan. Ya. Maka apa pilihanmu itu? Belok kiri atau terus lurus toh? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau kamu belok kiri atau kalau pertama ada belok terus lurus, ya terus lurus. Kamu akan terus ikut pergerakan yang terus lurus, ya, kemudian melewati simpang itu terus lurus tapi, nah kemudian Anda nyari yang belok kanan, yang U-turn, kemudian kita putar balik, ikut di dalam pendekat di arah berlawanan kita, ya, misalnya kita awalnya dari arah selatan, maka kita terus lurus ke arah utara, kemudian kita belok, putar balik kita kan ikut arus yang ada di pendekat utara. Tapi kita karena misalnya di situ yang orang utara itu dia LTOR, maka kita tidak ikut di dalam, tidak menambah beban. Beda halnya kalau misalnya kita yang dari arah selatan tadi, kita mestinya kita belok kanan, tapi nggak boleh belok kanan, kita belok kiri dulu. Belok kiri, kemudian kita putar balik, mengikuti arusnya yang untuk dari arah barat, ya toh, yang untuk terus lurus. Nah itu kan nambah beban, gitu ya. Nah itu solusinya begitu. Cuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan, gitu ya. Kalau misalnya kita, yang paling mudah apa? Ya menambah lebar pendekat. Bagaimana cara menambah lebar pendekatnya? Dengan memanfaatkan median. Kalau memang ada median jalan yang cukup besar, maka mediannya itu dikurangi. Yang dulunya itu untuk daerah hijau, gitu ya, buffer zone atau untuk penghijauan, maka dikurangi, gitu ya, untuk pendekat. Misalnya begitu. Nah, kemudian yang lain lagi adalah jumlah antrian. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang kemarin. Untuk kuliah yang kemarin. Tidak ada ya? Masih Saya, Pak, mau bertanya, Pak. Oh ya, silakan Kelly. Iya, Pak, yang saya mau tanyakan itu kan kemarin ada simpang bersinyal yang actuated yang berdasar sensor itu loh, Pak. Yang saya mau tanyakan itu, Pak, kan itu berdasar sensor ya, Pak. Jadi apakah ada semacam hitungannya gitu, Pak? Kan berdasar sensor nih, Pak. Kalau misalnya jalan terus gitu kan, berarti kan hijau terus, Pak. Berarti yang 80 sampai 130 itu jadi patokannya atau bagaimana ya, Pak? Ini kebetulan saya sendiri belum tahu ya apa yang jelas ada hitungannya ya. Kemudian ada batasannya juga. Kalau yang saya tahu itu kalau yang untuk sensor ataupun activity tadi itu, ketika pergerakan kita itu di lokasi itu ada gap gitu ya, ada gap jarak yang cukup, misalnya ada jarak 2 atau 1 mobil penumpang gitu, maka sensornya itu bisa membaca gitu ya, kan bisa setting tuh ya, bisa membaca bahwa di situ sudah tidak ada antrian. Nah, ketika gitu kan langsung dia lampunya kuning, habis itu merah kan gitu. Makanya kalau kita pas di lokasi simpang yang ada gap ada kameranya sensornya tadi, maka sebaiknya kita itu jangan ada gap dengan kendaraan yang ada di depan kita. Dipepet aja gitu ya.
jadi mepet tapi jangan terlalu mepet ya. Ya artinya jangan sampai terlalu panjang gapnya gitu. Kalau sudah panjang gapnya, kan yang kemarin itu loh ada Monkey Driver itu loh. Kamu sudah lihat YouTube-nya belum? Seringkali kan kalau di jalan itu kan begitu. Ada orang yang dia ketika dia berkendara, nyempir itu dia tidak konsentrasi di depannya. Dia mikir yang lainnya. Padahal ini dia macet misal gitu ya. Kemudian ini sudah jalan agak jauh, tapi kita tetap bingung dengan pikiran kita sendiri atau kita sambil makan dan sebagainya, telepon. Nah, sehingga ada gap di situ. Nah, itu kalau seperti itu nanti membaca si sensornya di situ tidak ada antrian, dianggap tidak ada antrian. Atau begini, ini kita jaga gapnya ya, terus, tapi tidak selesai gitu. Maksudnya karena sudah pintar semua atau sampai ada gapnya semua gitu, sampai tapi harus ada batasannya. Jadi nanti disetting di kamera sensornya tadi, setelah sekian detik maka dia otomatis terputus. Maksudnya otomatis dia otomatis dia akan kuning kemudian merah. Makanya ini nanti saya terangkan terkait dengan panjang antrian. Panjang antrian itu ada dua nanti, ya. Ada antrian yang dia ketika hijau dan antrian ketika dia merah. Gitu. Gitu kali. Halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Itu ya. Mohon maaf saya nggak terlalu paham sih sebenarnya untuk yang sensor itu. Ya. Tapi kira-kira begitu. Semoga benar. Kira-kira itu insya Allah kan bahasa anak sekarang itu BE kan gitu. Ayo enggak BE ya, kira-kira yang benar lah ya. Gitu kira-kira ya. Oke, saya lanjutkan aja dulu ya. Nah, oke, sekarang jumlah antrian kendaraan. Jumlah antrian kendaraan itu ada NQ1, NQ2. Ya. Antrian kendaraan ini satuannya apa? SMP, jumlah kendaraan ya, jumlah kendaraan. Nah, NQ1 itu adalah jumlah SMP yang tersisa dari fase hijau sebelumnya. Jadi jumlah SMP yang tersisa dari fase hijau sebelumnya itu NQ1 ya. Jadi kalau misalnya ketika dia ada fase hijau ya, kemudian dia tersisa gitu ya. Maksudnya dia masuk di dalam all red-nya itu. Nanti bentar ya. Rumusnya ini 0,25 C bla 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 ini saya tidak hafal. Kalau DS-nya itu kurang dari 0,5, DS-nya itu kurang dari 0,5, maka dianggap bahwa NQ itu nilainya 0. Artinya tidak ada ketika waktu hijau itu benar-benar hijaunya itu kendaraannya sudah habis semua. Ya, sudah habis semua. Maksudnya sudah melewati daerah simpangnya. Ya, kalau dia kurang dari 0,5 DS-nya. Tapi kalau lebih dari itu, maka bisa jadi NQ-nya itu ada 1 atau 2 kendaraan yang ngancrit, yang tertinggal gitu ya. Ya. Ini nanti kita lihat lagi. Jumlah antrian. Nah, ini NQ tadi, NQ1 itu bisa pakai grafik ini atau kita harus pakai rumus ini. Biasanya kita hitung aja lah. Kalau pakai grafik itu kan kita nggak bisa. Kalau kita pakai sheet Excel kan kita harus masukkan manual kan. Padahal kita kan punya kan kalau sudah ketemu DS, ya otomatis kalau sudah ketemu DS, C, NQ1-nya ketemu kan gitu. Jika harus dipakai Excel ya. Rumusnya ini. Oke. Nah, kemudian NQ2. NQ2 itu adalah jumlah SMP yang datang selama fase merah. Jadi ketika ada merah, ya kemudian dia akan banyak kendaraan yang dia antri di belakang. Nah itu jumlahnya berapa? Itu adalah NQ2. Nah panjang antrian NQ tadi itu adalah NQ1 yang kendaraan yang dia masih sisa tadi menyisa di
di waktu di all, bukan all red ya, yes pokoknya fase hijaunya tadi, karena kenapa kok harus yang dia ada di daerah konflik ya. Jadi kendaraan yang dia ada di daerah konflik, yang dia di kotaknya itu NQ1. NQ2 itu adalah yang ketika dia merah. Ya berapa jumlahnya itu tadi. Ya. Nah, NQ itu adalah panjang antrian itu adalah ya NQ1 tambah NQ2. Nah, panjang antrian ya itu adalah NQ max kemudian dikalikan 20 dibagi W masuk. Nah, ini atau begini, kalau sudah ketemu NQ-nya tadi itu nanti dikalikan 20 dibagi W masuk, maka ketemulah nanti berapa panjang antriannya. Dalam satuan meter ini tentunya. Ya. Kalau ini yang lain satu meter. Atau gampangannya kalau kamu sudah ketemu NQ itu sudah dikalikan dengan 5 gitu aja, wes. Tapi kalau yang ini kan harus ada variabel W masuk ya, W masuk. Tergantung W masuk. Tergantung lebar masuknya. Kalau lebar masukmu itu 4 meter, berarti panjangnya kan 5 meter, benar. Tapi masalahnya kan kalau lebarnya itu lebar masuknya itu atau lebar lajurnya itu enggak 4 meter. Kurang dari itu, misalnya gitu ya. Pokoknya ini intinya ini ya, NQ itu satuannya adalah kendaraan, SMP dan penumpang, maka dikalikan 5 gitu aja gampangnya. Itu dapatkan equivalent. Nah, kemudian jumlah kendaraan terhenti. Jumlah kendaraan terhenti itu NS ini rumusnya. Yang terhenti saat dia fase merah. Kemudian tundaan delay rumusnya ini ya. Tundaan rata-ratanya ya yang terjadi untuk masing-masing kendaraan nanti. Jadi berdasarkan detik per SMP. Jadi satu kendaraan itu dia bisa mengalami delay, dia berhenti itu sama berapa detik kan gitu. Rata-rata ya yang ada itu dihitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, ini contoh perhitungannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Intinya panjang antrian tadi itu ya, NQ1, NQ2. Yes. Kita langsung contoh perhitungan aja dulu ya. Simpang atau contoh 1, sinyal lalu lintas yang ada di Iskandar Shah Wijaya, Jakarta. Sesuai dengan yang di bawah nanti ada gambarnya, geometrinya dan juga volume trafficnya. Maka hitung waktu sinyal, derajat kejenuhan, panjang antrian, tundaan, pengaturan 4 fase dengan hijau awal pada pendekat barat. Dengan hijau awal pada pendekat barat. Apa itu? Nanti kita lihat. Kemudian hitung waktu sinyal, derajat kejenuhan, panjang antrian dengan pengaturan 3 fase. Kalau ini tadi yang pertama adalah 4 fase, yang kedua itu bagaimana kalau misalnya dia dibuat 3 fase. Nah, ini adalah fase yang 4 fase tadi dengan alert start. Dengan hijau awal ya, alert start. Nah, ini pada pendekat barat. Kalau misalnya ini pendekat utara, ini pendekat selatan, yang ini barat, ini timur ya. Maka fase pertama itu pendekat dari arah selatan, dia ini loh ya, pendekat dari arah selatan, dia bergerak dulu. Ya, yang di sini dia hijau. Oke. Ini membacanya begitu ya, yang di sini ya. Kemudian jangan dihiraukan dulu yang green time-nya ini ya. Green time-nya ini nanti terakhir ini sebenarnya. Atau ini diketahui misalnya gitu ya. 28, 17, 6, 21 ya. Anda lihat yang ini fokus yang di sini, yang gambarnya ini aja dulu. Ya, ada gambar panah-panah itu. Nah, kalau simbolnya di situ untuk dia tidak bergerak, ya merah, itu yang ini. Ada strip gitu ya, strip gitu. Nah, kemudian yang untuk fase yang kedua, ini fase yang kedua.
itu pendekat dari arah mana ini? Yang green. Utara, Pak. Dari arah utara yang green. Ya. Kemudian fase yang ketiga, pendekat dari arah mana ini yang green? Dari barat. Dari barat. Ya. Fase yang keempat, yang dari barat ini tetap. Kemudian dari timur juga green juga. Ya, ini namanya early start. Oke. Hijau awal. Nah, kemudian apa? Coba dilihat. Ini ada dari arah timur. Contoh soalnya tadi gimana? Pendekat barat, kemudian enggak anak ya. Sorry. Arus lalu lintas SMP dalam sebuah jurusan. Gerakan LTOR belok kiri langsung dari pendekat timur. Ya, dapat diperingkatkan tanpa mengganggu gerakan yang lurus dan juga belok kanan. Sehingga LTOR ini tidak disertakan pada perhitungan waktu sinyal, kapasitas, derajat kejenuhan, dan panjang antrian. Jadi LTOR ini tidak diberikan untuk menghitung waktu sinyalnya, karena dia LTOR, ya. Tetapi dalam perhitungan tundaan dan jumlah kendaraan berhenti ini diperhitungkan. Oke. Ini dulu. Nah, ini ya. Tadi yang untuk ini pendekat timur tadi dia LTOR. Pada saat fase 1 dia masih bisa bergerak. Fase 2, fase 3, fase 4 masih dia bergerak. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Yang ini aja dulu. Ngerti ya? Ngerti nggak? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, kalau saya tanya ngerti nggak? Dijawab, Bre. Ya, biar saya tuh tahu kamu tuh nyimak atau enggak. Kalau atau internet saya connect atau putus gitu kan. Ya, oke. Terus ya, coba dilihat yang untuk LTOR, khusus yang LTOR, dia punya marka sendiri, ya, markanya sendiri. Inilah ini. Kalau yang lainnya, ini karena dia tidak LTOR, artinya yang untuk lajur ini itu bisa digunakan baik yang dia belok kiri ataupun dia lurus. Nah, yang di sini dia tetap lurus, ini belok kanan. Jadi ini markanya ini, marka di jalan. Ya, ini marka di jalan. Oke, saya lanjutkan. Di bawah coba dilihat. Nah, ini adalah kode pendekat utara, selatan, timur, barat. Ini adalah tipe lingkungannya. Ada komersial, residensial area. Jadi yang utara ini komersial area, ya. Yang di sini residensial. Ya, perumahan. Nah, hambatan samping apa R ini? Rendah, ya. Rendah semua. Median jalan. Yang untuk utara selatan dia ya, yes. Yang Pak, untuk barat terputus, timur, Pak. oke. Terputus masih. Aduh, iya. Ya, OP. Apa Mas Taufik? OP. Enggak, kepencet, Pak. Oh, pencet. Oh, saya jadi host. Terus mau matikan kok kepencet resign. Ya, wes. Sebentar ya. Lagi ini ya. Nah, kemudian lebar pendekat sekarang. Lebar pendekat WA, W masuk, ya. Untuk pendekat utara yang di sini
W approach-nya berapa? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2,5, 11,5. W masuknya berapa? Sama, W masuknya. Nah, kemudian W keluarnya, W keluar itu yang ini ya. W keluarnya yang berapa? Ternyata ini sama, 11,5. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian yang untuk selatan yang di sini. 2, 3, 3, 3, 3, 11. W masuknya, W approach-nya ya, W masuknya sama 11. Ya. Kemudian W ininya 10,5. 10,5 ya, W keluarnya. Nah, sekarang diperhatikan. Untuk pendekat yang ini timur. Barat dulu ya, barat. Pendekat barat yang di sini berapa W masuknya? W approach-nya. W approach-nya berapa ini? 7. 7. Kemudian W masuknya 7 juga. W keluarnya ini 5. Ya, yang ini. Nah, sekarang khusus yang untuk pendekat timur. Pendekat timur, W approach-nya berapa? W approach-nya berapa? 8,5, Pak. 8,5. 3 tambah 3 tambah 2,5. 8,5. Nah, Iya, Pak. W masuknya karena di sini ada LTOR sehingga W masuknya itu 3 tambah 3 tok atau 6. Ini 6. Dikurangi LTOR, ini LTOR. W keluarnya, W exit-nya berapa W exit-nya? 5. 5, Pak. Tuh, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Aduh, panasan. Ada pertanyaan? Belum, Pak, mungkin. Belum mungkin, Pak. Belum. Kita ngopi dulu ya. Oh iya, Pak, silakan, Pak. Monggo, Pak, monggo. Kamu nggak ngopi, tak? Enggak, Pak. Sampun, Pak, sudah. Nanti malam, Pak. Percaya, arek sipil gue jago ngopi, jago ngerokok. Enggak kuat, Pak. Nggak kuat kena asap, Pak. Wes. Yang gue tak tawar aku kasih. Kelly nggak rokok anda. Oke. Wes. Sekarang lagi ini ya. Nah, oke. Jumlah lalu ini kita masukkan untuk lalu lintas ya. Lalu lintas wes biasa lah ya, masukkan LT berapa, ST-nya berapa, kemudian untuk kendaraan ringan, berat, AP dan seterusnya. Sama. Cuman di sini ada yang terlindungi sama terlawan. Yang untuk kalau yang untuk LVHV sama ya nilainya. Tapi kan beda kalau di situ MC karena EMP-nya beda. Ya. Nah, dihitung semua Pak, yes dihitung semua. Ya. Nah, kemudian kendaraan tak bermotor. Sama. Nanti dihitung PLT-nya, PRT-nya ya. 0,05. Dari mana PLT-nya ini? Ya yang belok kanan, belok kiri itu berapa? Misalnya ini ya, ini 62 dibagi dengan totalnya berapa ini? Ya, 62 dibagi ini ketemu 0,05. Ya. Itu ya. Untuk yang belok kiri. Kalau belok kanan, PRT-nya, ya yang PRT yang di sini, RT ini, nah ketemu di sini. Sorry, kendaraan bermotor ya ini ya, sorry bermotor ya. Ini kendaraan bermotor ya. Bukan unmotorized ya, ini kendaraan bermotor totalnya tadi. Nah, berarti kalau untuk PRT itu adalah 390 dibagi dengan 321 dibagi dengan 1234 ini 0,26. Untuk yang terlindung, kalau terlawan ya 341 131 ketemu 0,26. Nah, kira-kira 0,26 itu kan atau 0,05 itu kan 0,05 bla 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 berapa gitu. Ini pendekatan kira-kira sama yang terlindung sama terlawan. Nah, kemudian harus kendaraan unmotorized ini. Berapa P-nya unmotorized? Misalnya ini ketemu 4 dibagi dengan jumlah kendaraannya tadi ya jumlah kendaraan ya.
1499. Jadi 4 dibagi 1499 ketemu piro rasionya. Ya. 0,03 dan seterusnya. Ini untuk apa formnya. Jadi buat form seperti ini nanti kalau mau menghitung apa Excelnya. Nah, kemudian all red. Ya. Kalau waktu kuning itu kan bisa dihitung. Ya, waktu kuning bisa dihitung. Kalau waktu kuning itu kan berarti 3 detikan. Berarti kalau misalnya waktu kuning yang model seperti ini, yang early start tadi, itu kan sebenarnya kan 3 fase ya sebenarnya. Atau ya maaf. Ini sebenarnya ya 4 fase ya, cuman yang fase yang satunya tadi ini dianggap tidak ada. Dari fase 3 ke 4 itu kan tidak ada. Jadi ya 3 detik, di total 9. Yang ini loh, antara fase yang 3 ke 4, ya, fase ketiga ke 4, itu ada all red-nya enggak menurut kamu? 3 ke 4. Atau gini, 3 ke 4 itu ada waktu kuningnya enggak? Ini loh, 3 ke 4. Menurut kamu? Ada enggak? Halo? Misalnya ini ya, ini kan hijau. Fase 3. Fase 4 kan ini kan tetap hijau. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya kan gonok kuning itu. Nggak ada. Enggak ada, Pak. Gonok kuning, gonok all red juga nggak ada. Sehingga ini 0. Ya. Dan ini 3-nya tadi, kuningnya tadi ya 3 kali 3, bukan 3 kali 4. Walaupun ini sebenarnya ada 4 fase. Ya. Ini 9. Nah, sekarang perhitungan all red-nya sekarang. Nah, ini all red-nya ini yang agak harus dicek benar gitu ya. Dicek benar. Misalnya begini. Merah semua itu kan rumusnya kan ini. Misalnya ya, merah semua, kalau ini contoh yang di sini ya, contoh ini ya. Yang ini. Ini kan dari pendekat arah selatan ya, misalnya gitu ya. Kita lihat yang arah selatan. Arah selatan kan yang ini ya. Yang ini ya. Yang ini ya. Nah, arah selatan yang ini ya, yang nah apa itu? Berapa LEV ditambah LEV-nya ini ditambah dibagi dengan VEV dan sebagainya. VEV, VAV sama. Ya, ini 10 meter per detik. Ya, kecepatannya itu kan 10 meter per detik. Ya, 10 meter per detik. VAV juga sama, 10 meter per detik. Nah, kemudian ini kan intinya itu kan mencari detikannya, waktunya. L per V itu kan berketemu detik. L per V ini dikurangi L per V-nya waktu yang berangkat. Jadi L per V-nya yang di sini, waktu yang terjadi di sini itu berapa? Dikurangi waktu yang terjadi di sini, itu nanti dari semua ini, dari semua pendekat ini kan kebetulan contohnya pendekat selatan, pendekat ini, pendekat itu, nanti dilihat yang paling atau dihitung di situ berapa ketemunya. Misalnya ketemunya di sini berapa? 2,1. Ya. Anda mungkin 29 dari mana, Pak? 5 nih. Ini sesuaikan dengan kondisi geometriknya. Ya. Sekali lagi sebenarnya L-nya ini itu disesuaikan dengan kondisi geometriknya. Artinya kita benar-benar harus ngitung di sini. Ya, kebetulan di lapangan ada 29. Yang ini 15,5 dan seterusnya. Ditambah itu ketemu totalnya ada 2,1 misal gitu ya. Yang ini 0,5, 0,9, 2,1, 2,3. Ya. Misalnya ya. Ini bukan misalnya, ini hitungannya ya ketemunya. Nah, kemudian all red-nya bagaimana? Dibulatkan ke atas. Kalau misalnya ini 0,5 menjadi 1, ini 1, kemudian 3, ini misalnya 3, ini 3, mestinya kan gitu. Tapi karena ini antara fase 3 ke 4 itu 0, menjadi 0. Tidak ada. Ini 1, 1, 0, 3. Totalnya 1, 1 ditambah 3 berapa? 5. 5 tambah 9 berapa? 14. Jadi LTI-nya ketemunya adalah 14.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Udah ada, Ya? belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini. Untuk yang forum ini, nanti adalah menghitung sampai dengan DS. Ini kan DS-nya. Ya, hasil akhirnya adalah DS. Nah, sebelum menghitung DS ini, maka harus tentukan dulu ya. Pertama, kode pendekat. Utara, selatan, timur, barat, barat, barat. Utara. Hijaunya dalam fase nomor berapa utara itu? Kalau yang ini, fase berapa ini? Utara itu fase ke berapa? Fase ke 2, Pak. 2. Jadi fase 2. Selatan fase 1. Timur fase keempat. 3, barat 3 dan juga barat keempat. Dan 3/4 ini dia bisa protected sama opposite. Ini kan protected, yang ini opposite. Ya, barat itu bisa protected sama opposite. Nah, kemudian baru dihitung PLTUR dari yang sebelumnya tadi ya, PLT, PRT semua tadi sudah ada. Arus yang terlawan, arus yang tadi itu loh. Kalau arus terlawannya itu berapa kan ada gini. Kalau yang di RT untuk belok timur atau belok kanan yang dari timur sama belok kanan yang dari barat itu kan ada yang terlawan, ada yang Nah, ini lihatnya dari ini kan ada terlindung, terlawan ya. Kemudian jumlahnya di sini, terlindung, terlawan. Khusus yang untuk RT itu nanti dilihat di situ. Ya, diisikan di tabel yang ini tadi. Ya. 153, 126. Yang 26. 26 dari mana? 26 itu dari yang tadi. Timur, mana pendekat timur, belok kanan. Nah ini ya, terlawan. Yang tidak terlawannya berapa? Yang tidak terlawannya kan berarti kan yang di depannya berarti berapa 193 178 yang ini 193 ya 26 sama 19 kenapa enggak Pak, maaf Pak. Kemudian yang 193 26 kebalikannya gitu ya, karena ini yang timur sama barat. Nah, kemudian WE efektifnya, lihat nilai yang paling kecil minimal lah ya, dari tadi WA kurang bla 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 gitu ya. Tapi kan karena di situ itu ini loh ya, WA kurang LTOR, karena tidak LTOR, maka ya sama dengan W masuk. Ini yang ini, W efektifnya itu. Karena tidak ada LTOR, kecuali kalau yang LTOR yang tadi, yang untuk pendekat mana timur ya, pendekat timur kan dia ada LTOR-nya sehingga harus dikurangi WA kurangi LTOR sama WA masuknya, mana yang paling kecil ya, WA kurangi LTOR ketemu 6. Pendekat timur tadi pendekat timur tadi ini loh, pendekat timur yang di sini itu kan ada W approach dikurangi LTOR sama W masuknya. Jadi apa itu? W masuk yang dipakai gitu. Ya, mestinya gitu ya. WA-nya berapa? WA-nya itu berapa tadi untuk ini? WA-nya kalau untuk timur berapa? 8,5 dikurangi 2,5 ya 6 ya, benar ya? Ya 6. Ya. Benar ya? Itu ya. Terusnya sama. Nah, kemudian ada S0. S0 itu ya dari WE ini dikalikan 600. 11,5 kalikan 600, 6.900. Ini kalikan 600, ketemu 6.600. Nah, yang ini sama yang
opposite ini udah 350 dan 3600 itu lihat di bawah ini. Lihat yang dia WE-nya 6, satunya WE-nya 7. Ya, di grafik yang ini. Grafik ini yang di mana? Di atas itu. Di atas sendiri. Untuk penentuan S0 belum nyata kemarin. Nah, ini harus jenuh tadi ya. Ini harus menyesuaikan. Nah, ini harus jenuh dasarnya. Yang untuk tipe terlawan, yang ini itu untuk belok kanan tanpa lajur belok kanan terpisah. Tidak ada pulau. Kalau yang ini, kalau ada pulau ya, yang ini kalau kamu pakai yang grafik yang ini kan sama tuh, harus jenuh dasar tipe terlawan opposite. Ini yang ada pulau, yang satunya ini tidak ada tanpa pulau. Kita pakai yang tanpa pulau karena tidak ada pulau jalan di situ. Yang untuk belok kiri itu loh. Ya. Sorry, kok belok kiri. Yang untuk lajur kanan terpisah. Ya, karena tidak ada pemisahan untuk lajur kanan. Kita pakai yang ini. Ya, nanti dilihat yang WE-nya itu 7 meter sama 6 meter. Kemudian QRT-nya berapa, QRTO-nya ini yang opposite-nya itu berapa, yang RT-nya berapa. Jadi disesuaikan nanti ketemu berapa flow-nya di situ. Ya. Ya, ini yang harus melihat satu-satu grafiknya. Yang harus jenuh dasar. Khusus untuk arus jenuh dasar. Kalau yang lainnya masih bisa dengan perhitungan. Nah, wes. Kemudian yang di sini 733 dari mana? 733 itu yang di sini ya. 707 ditambah 26. Kemudian kalau yang 744, 144 ya. 744 itu yang mana? 744 itu kan untuk volume traffic yang dari barat. Ya ini, yang dari barat kan yang ini ya. Jadi 144 lupa 144. Ditambah 452 ditambah ini yang terlawan ya. Yang terlawan. Yang protected ya, sorry. Yang protected 144 145 178. Jadi yang di sini yang nah ini. Lihat yang di sini. Yang untuk protected yang dari arah barat ya. Nih 452 ini ditambahkan. Ya. LTWR enggak masuk hitungan. Ya yang ini toh. Nah, kalau yang ini tadi kalau yang utara ada semua, harus dihitung semua. Ya, termasuk LTWR. Termasuk yang termasuk yang belok kiri karena kan dia tidak LTWR. Jadi ini dihitung semua. Tapi khusus yang dia ada LTWR terutama untuk yang pendekat. Sebenarnya yang untuk pendekat timur ya, maaf. Pendekat timur ini tidak masuk yang LTWR. Gitu ya. Dan seterusnya nanti dicek sendiri ya. Oke, nah kemudian baru ketemu DS-nya. DS-nya 0,78, 0, ya seperti itu. Panjang antriannya, kalau sudah ketemu DS, ketemu C, bisa hitung panjang antrian N1, N2. Ketemu rumusnya, totalnya, ya. Ini ketemu NQ-nya, NQ max-nya dari gambar ini bisa ketemu berapa, ya. Seterusnya akan ketemu tundaannya, gitu. Sudah selesai, gitu ya. Itu, nah di sini kan ketemu green time-nya ya, green time-nya kan ada ini, waktu hijaunya. Nah ini 24, 29, 40, 10 ini ya. Ini nanti yang akan kita sampaikan, kita berikan ke mechanical electrical-nya itu yang ngatur ngatur untuk programnya itu. Di waktu hijaunya. Kemudian kalau waktu red-nya bagaimana? Nah, waktu red-nya itu bisa dihitung dengan kita menggambar yang kemarin yang saya terangkan itu, yang untuk gambar pembagian untuk waktu hijau, waktu kuning, ya dari green time-nya ini. Green time-nya diketahui, cycle time-nya tahu,
maka intergreennya ada, all rate-nya ada, maka bisa dihitung. Bisa dihitung berapa rate-nya. Ya. Hitungnya bagaimana? Yang kemarin itu. Mana kemarin? Pertama-tama dulu, awal tuh. Aduh. Nah, ini loh. Ya. Jadi fase pertama dibuatkan begini. Jadi green time-nya berapa? Hijau dulu ya, hijau. Kemudian ada amber time, 3 detik. Ininya rate-nya berapa? All rate-nya berapa? Tadi amber time sama all rate-nya. Ya, kemudian rate. Nah, menghitung rate yang di sini, rate yang di sini itu adalah cycle time ini dikurangi dikurangi green yang A ini tambah LTI atau sigma intergreennya ini. Ini ditambah ini. Ketemu yang red di sini. Kemudian yang di sini ya intergreen berikutnya. Nah, ini adalah total 1 cycle time. Terus yang fase berikutnya berapa? Nah, fase berikutnya kita nanti geraknya dari sini dulu. Hijau, ini, nah yang ini dihitung. Ini dihitung. Fase 3 bagaimana? Bergerak dari yang di sini dulu. Ini hijau dulu. Hijaunya di sini. Demikian terusnya. Ya. Menghitungnya gitu. Menggambarnya gitu. Ada pertanyaan? Kita latihan pakai software kaji aja, ya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kita latihan pakai software kaji. Waktunya sudah habis. Kurang berapa menit? Enggak ya? Kurang berapa menit ya? Kurang setengah jam atau 1 jam lah. Tadi kan kita terlambat toh. Oh, Latihan kaji sih. Dan tambah mumet ya. Tambah mumet sedikit. Nanti minum oskadon atau apa gitu. Atau ngopi. Enggak mumet. Bentar. Saya minta tolong ada yang membantu saya untuk nanti saya kan harus masukkan volume lalu lintasnya daripada saya nanti buka tutup begitu kan tidak efektif. Bentar, ini kok gak ketok? Oke. Nah, kelihatan ini ya? Terlihat, Pak. Lihatnya itu kelihatan full atau enggak ya? Kajinya aja, Pak. Ya, kajinya. Kajinya kelihatan full ya? Ya, oke. Halo? Ya, masuk, Halo? Pak. Ya, masuk ya. Saya minta tolong. Masuk, Pak. Oke. Tadi yang untuk contoh pertama, Anda bisa buka ini enggak? Buka apa itu? MKJI. Enggak tahu bisa enggak ya? Semuanya lah, buka MKJI. Buka MKJI ya. MKJI halaman MKJI halaman berapa tadi itu saya ceknya dulu. Buka halaman 270. Simpang bersinyal 270. Halo? Kamu sudah buka MKJI enggak? Ya, Pak, ini, sudah. Pak. Sudah, Pak. Kamu mau latihan simpang ini enggak, kaji? Kalau enggak, minggu depan ada kuliah enggak? Atau kemudian?
Gimana Pak? Gimana Pak? Minggu depan ada kuliah. Ya, Minggu depan Kalau kan kuisnya Kamis, 8. Selasa masih kuliah, Pak. Selasa masih ada kuliah. Enggak, maksudnya kan minggu depan itu kan minggu 8 sudah minggu ujian. Kita pakai untuk ini aja ya, NKJI-nya ya, latihan ya. Iya, Pak. Daripada Iya, kamu Pak. nanti tiba-tiba terserah sih, kamu mau ini tak teruskan bisa nggak? Mau nggak? Yang untuk latihan ini gimana loh, teman-teman? Mungkin sekalian aja minggu depan, Pak. Kalian aja minggu Oh, depan. sekalian hari ini ya, makasih. Ya, oke, habis ini sih, sebentar. Minggu depan, Pak. Salah denger Pak kayaknya. Iya, iya. Aku udah awakmu. Ada gak mari-mari rek. Tak gawe YouTube ya wes, cobalah nanti kalau bisa pakai YouTube-nya, nanti kamu bisa lihat di YouTube. Ya wes kalau gitu, kalau memang harus hari ini kita enggak latihan dulu, tapi yang jelas tadi ada pertanyaan enggak sebelumnya? Banyak yang anu ini apa artinya sebenarnya gini, kalau kamu sudah bisa menghitung green time ya, itu kan sudah atau kamu sudah bisa menentukan cycle time-nya dan sebagainya tadi ya. Itu sudah ya sudah cukup begitu ya. Tinggal menghitung DS ya. Menghitung DS-nya tadi dengan rumusan-rumusan tadi. Gitu. Kalau dilihat di tabelnya memang mungkin agak rumit ya, karena banyak sekali. Tapi kalau nanti kalau sudah ngitung manual biasa gitu, insya Allah enggak tenang maksudnya, tambah rumit, tambah angel. Pakai kaji mungkin enggak ya. Nanti pakai kaji aja, pakai software kaji. Yang penting kamu sudah punya dasarnya ini, nanti menggunakan kaji, insya Allah tambah mudah. Itu. Kalau tidak ada pertanyaan, Jagat. Lipatmu apa Ogat? Enggak apa-apa Pak, kelilipan Pak. Oh, kelilipan. Putih bilen. Ya wes. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya. Nanti semoga saya bisa buat untuk YouTube-nya untuk apa simpang bersinyal dengan menggunakan software kaji. Jadi Anda bisa pelajari dari situ. Oke, kalau ada pertanyaan saya akhiri sampai di sini. Oke Pak, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak.